Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Zadanandini dengan NPM 221201180. Di sini saya akan menjelaskan kode etik dari profesi yang saya inginkan atau saya cita-citakan, yaitu jaksa. Kode etik jaksa di Indonesia adalah pedoman moral dan profesional yang wajib diikuti oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kode etik ini mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab jaksa, baik dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai individu di masyarakat. Dasar hukum kode etik jaksa. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Undang-undang ini menjadi dasar utama yang menetapkan tugas dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum, serta aparat penegak hukum yang bertindak atas nama negara. Termasuk juga ketentuan tentang etika, tanggung jawab, dan sanksi disiplin terhadap jaksa. Kedua, ada Peraturan Jaksa tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang bagaimana seorang jaksa harus berperilaku, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi, dengan menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika profesi. Yang ketiga, ada Peraturan Jaksa Agung tahun 2011 tentang Dewan Kehormatan Jaksa atau DKJ, mengatur pembentukan dan mekanisme kerja DKJ yang bertugas memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik jaksa. Yang kedua, ada prinsip-prinsip kode etik jaksa. Yang pertama adalah profesionalisme. Seorang jaksa wajib menunjukkan standar keahlian tinggi, memahami hukum secara menyeluruh, serta menjalankan tugas penuntutan secara objektif, efisien, dan tepat waktu. Profesionalisme juga mencakup kemampuan mengambil keputusan secara umum, secara benar tanpa dipengaruhi tekanan luar. Yang kedua, ada integritas. Integritas adalah kunci kepercayaan publik. Jaksa tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, menerima suap, ataupun melakukan manipulasi hukum. Mereka harus menunjukkan moralitas tinggi, baik dalam tugas maupun kehidupan pribadi. Yang ketiga, ada objektivitas dan ketelitian. Jaksa harus bekerja berdasarkan fakta dan bukti hukum yang sah, tanpa memihak atau membawa pengaruh pribadi, politik, maupun tekanan sosial. Ketelitian dalam menelaah setiap berkas perkara sangat penting untuk menjamin proses hukum yang adil. Yang keempat, ada independensasi. Dalam menegakkan hukum, jaksa harus bebas dari pengaruh luar. Ia tidak boleh tunduk pada tekanan dari pihak manapun, termasuk atasan, politikus, ataupun kelompok tertentu. Keputusan penuntutan harus berdasarkan hukum, bukan kepentingan pribadi ataupun politik. Yang kelima, ada akuntabilitas. Semua tindakan dan keputusan jaksa harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etika. Jaksa wajib membuka diri terhadap pengawasan internal maupun eksternal, termasuk dari masyarakat dan lembaga pengawas. Yang keenam, ada kepatutan dan kesusilaan. Dalam setiap ucapan, tindakan, maupun interaksi sosial, jaksa wajib menjaga sikap santun, etis, dan pantas. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat dan tidak boleh terlibat dalam perbuatan tercela seperti kekerasan dalam rumah tangga, perzinahan, atau gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan. Yang ketiga, kewajiban jaksa dalam kode etik. Yang pertama adalah menjalankan tugas secara adil, objektif, dan tidak memihak. Yang kedua, menjaga nama baik profesi kejaksaan di dalam dan di luar kedinasan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, merahasiakan dokumen, informasi, dan strategi penuntutan yang tidak boleh diungkapkan ke publik. Yang keempat ada larangan bagi jaksa. Yang pertama adalah melakukan kolusi, korupsi, atau nepotisme. Yang kedua, memberikan hadiah, gratifikasi, fasilitas, atau imbalan dari pihak yang berkaitan dengan perkara. Yang ketiga, bertindak diskriminatif dalam proses penanganan perkara. Yang keempat, menjadi penasihat hukum, pengacara, atau kuasa hukum di luar instansi kejaksaan tanpa izin. Yang kelima, mengkonsumsi narkoba, minuman keras secara berlebihan, atau berjudi. Yang keenam, terlibat dalam kegiatan politik praktis. Yang ketujuh, bertindak sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Yang kedelapan, menggunakan media sosial atau sarana komunikasi lain untuk menyebarkan hoaks atau mencemarkan institusi. Yang kelima, sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah sanksi ringan, seperti teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung. Yang kedua ada sanksi sedang, penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala, penundaan promosi jabatan, dan yang ketiga sanksi berat, yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat sebagai jaksa, pelaporan ke aparat penegak hukum jika pelanggaran termasuk tindak pidana. Yang keenam, fungsi dan tujuan kode etik jaksa.
Yang pertama, menjaga martabat dan kehormatan institusi kejaksaan. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan bersih. Yang ketiga, menjadi pedoman moral dan profesional bagi jaksa dalam menjalankan tugas. Yang keempat, menghindarkan jaksa dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang. Yang kelima, ada menjamin adanya pengawasan internal dan mekanisme sanksi yang jelas. Sekian penjelasan tentang kode etik profesi jaksa dari saya. Terima kasih.